Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dimanapun kalian berada. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Farul Hedi Nugraha, mahasiswa pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi sebelum mulai nih, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman tuh lebih suka kalau belajar tuh pakai gambar, video, atau cuma dengar penjelasan aja? Nah, pasti ada yang suka video kan, ada yang suka pakai gaya belajarnya dengan dengar penjelasan atau dengan melihat ilustrasi gambar. Ternyata bervariasi ya. Nah, ternyata cara belajar kita tuh beda-beda. Nah, disitulah pentingnya media pembelajaran. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi media pembelajaran IPA. Nah, teman-teman pernah nggak kalau kalian tuh ngerasa belajar tuh lebih seru kalau pakai video atau gambar dibandingkan cuman dengar penjelasan dari Bapak Ibu guru gitu. Nah, itu kalian mau tahu nggak itu apa? Nah, jadi itu karena kita pakai media pembelajaran. Jadi hari ini kita akan bahas jenis-jenis media dalam IPA dan kenapa media itu penting buat ngebantu kalian memahami materi. Jadi bisa dibilang media itu sebagai alat bantu belajar kalian. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau Bapak Ibu guru tuh cuman ngomong tanpa atau ngejelasin tanpa gambar atau alat bantu. Teman-teman pasti kayak bakal lebih paham atau jadinya malah tambah bingung. Nah, disinilah peran si media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu adalah alat yang membantu guru untuk menjelaskan materi. Jadi, supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi, media ini bikin materi yang awalnya tuh abstrak bisa teman-teman bayangin. Nah, contohnya gini, kayak teman-teman nih lagi belajar tentang materi struktur sel. Nah, di situ kan kayak kalau temen-temen cuman dengerin penjelasan aja tuh kayak bingung gitu kan, kayak nggak ada bayangannya sel itu gimana. Nah, jadi dengan menggunakan media ini, teman-teman kayak bisa jadi membayangkannya biar jadi lebih jelas gitu. Misal kayak lagi tadi pelajaran struktur sel. Nah, Bapak Ibu guru nih pakai gambar. Jadi kayak lebih jelas gitu kan, kalian buat ngebayangin si materinya ini. Nah, ada juga materi misal gunung meletus gitu. Jadi Bapak Ibu gurunya nampilin video ilustrasi gimana si gunung itu bisa meletus. Jadi lebih tergambar kan di pikiran teman-teman kalau oh ternyata gini nih materinya jadi lebih jelas gitu. Oke, teman-teman. Nah, di slide ini nih kita bakal bahas peran media pembelajaran dalam IPA. Nah, teman-teman tahu nggak nih dalam IPA tuh kan banyak hal ya sebenarnya yang nggak bisa kita lihat nih secara langsung. Nah, solusinya gimana kalau kita nggak bisa lihat secara langsung atau nggak bisa dilihat gitu? Gimana sih cara kita buat memahami si materinya ini? Gimana ya caranya? Oke, nih saya jawab nih pertanyaannya. Jadi disinilah nih media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting, sangat krusial gitu, yang membantu untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi, dengan media ini, siswa tuh nggak hanya mendengar, tapi juga bisa melihat, bahkan bisa merasakan pengalaman belajar secara langsung gitu. Nah, berguna banget kan peran media ini dalam pembelajaran ternyata. Siapa yang baru tahu? Nah, jadi gitu peran media ini dapat menjelaskan konsep yang sulit, meningkatkan minat belajar siswa atau teman-teman nih yang malas belajar nih karena
dengar gurunya cuman ceramah nih. Jadi dengan media ini dapat membantu teman-teman meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, dan juga yang paling penting nih, mempermudah pemahaman konsep. Jadi kalau teman-teman udah paham konsepnya, jadi semakin gampang nih buat belajar. Nih misal nih, contohnya nih, dalam pembelajaran IPA dalam materi atom. Nah, itu bisa pakai model bola agar terlihat bentuknya dan gampang kita bayangkan gitu. Jadi terus ada lagi nih, ekosistem. Nah, kita bisa pakai gambar rantai makanan nih. Nah, ada lagi nih di sistem pernapasan. Misal nih, pakai animasi. Jadi terlihat tuh alur udaranya gimana tuh. Jadi keren kan tuh, jadi semakin gampang kan buat teman-teman memahaminya. Jadi bisa ngebuat pembelajaran IPA ini terasa jadi lebih hidup gitu. Oke, oke, kita masuk ke slide. Mengapa, mengapa media penting dalam pembelajaran IPA? Ayo, teman-teman ada yang bisa menjawab gak nih? Pertanyaan saya nih, kenapa sih media penting dalam pembelajaran IPA? Gimana ya? Oke, saya jawab deh. Saya bantu jawab ya. Jadi kan teman-teman tahu kan kalau IPA tuh nggak hanya teori, tapi juga tentang proses, mengamati, mencoba, dan menganalisis. Nah, masalahnya tuh nggak semua fenomena IPA kayak yang tadi saya jelaskan, nggak bisa kita lihat secara langsung. Ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, bahkan ada yang nggak terlihat sama sekali. Jadi, gimana caranya? Nah, disinilah media membantu kita untuk memahami hal-hal tersebut. Jadi, IPA tuh membutuhkan observasi. Banyak objek yang secara nggak langsung tidak terlihat gitu. Nah, media ini bisa membantu kita untuk memvisualisasikan hal-hal yang kecil dan besar tersebut. Jadi, kayak untuk kayak bulan atau planet-planet lain kan itu ukurannya terlalu besar ya, tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi, media ini bisa membantu untuk memvisualisasikannya. Kayak kita tuh bisa tahu lah ilustrasinya gimana tentang si tata surya ini, atau kayak eh, molekul atau fotosintesis kan itu bisa pakai simulasi dan animasi. Nah, tanpa media, teman-teman sulit nggak ngebayanginnya? Sulit kan pasti. Nah, dengan media ini jadi jauh lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Gitu, teman-teman. Itu termasuk istilahnya apa ya? Perkembangan zaman gitu loh. Selanjutnya, pengertian taksonomi media pembelajaran. Kayak ada yang tahu nggak taksonomi itu apa? Taksonomi media pembelajaran. Nah, sekarang nih, coba teman-teman bayangin kalau semua media itu digunakan tanpa aturan. Jadi pasti kayak bingung kan harus milih yang mana. Nah, oleh karena itu, media pembelajaran tuh dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam taksonomi media pembelajaran. Tujuannya apa? Kenapa dikelompokin? Tujuannya tuh adalah agar guru nih bisa memilih media yang paling sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi gini teman-teman, nggak semua media tuh cocok untuk materi gitu. Ada yang materi ini cocoknya pakai ini, ada yang media ini cocoknya pakai ini. Nah gitu teman-teman. Jadi memudahkan guru untuk memilih media dan juga disesuaikan dengan materi dan siswanya. Contoh nih, organ tubuh pakai model jadi biar terlihat bentuknya. Bunyi pakai audio biar bisa didengar. Jadi pemilihan medianya tuh harus tepat gitu, nggak bisa asal pakai. Nanti kalau misalnya asal pakai nggak nyambung lagi. Masa mau ngejelasin materi ini, pakai medianya ini lah kan nggak nyambung. Jadi nggak masuk gitu ke siswa dan siswanya juga jadi bingung nanti gimana.
Oke, selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Jadi ada yang tahu nggak nih jenis media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, nih saya jelasin nih. Jadi media pembelajaran itu kan ada beberapa jenis. Dan setiap jenisnya tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi secara umum media tuh dibagi menjadi empat jenis nih. Empat jenis utama berdasarkan cara penyampaiannya. Ada nih media visual, media audio visual, dan media multimedia interaktif. Jadi setiap jenis media nih kayak tadi mempunyai kelebihan masing-masing dalam proses pembelajarannya. Contoh nih kayak visual itu bisa menggunakan gambar sel gitu. Dan audio bisa dipakai untuk penjelasan suara dan audio visual bisa dipakai untuk video eksperimen. Dan yang terakhir, multimedia interaktif itu bisa untuk dipakai dalam simulasi praktikum kayak eh, PET gitu. Jadi setiap jenis media tuh digunakan sesuai kebutuhan atau bobot materinya masing-masing. Jadi nggak bisa asal pakai karena nggak semua media itu cocok untuk diterapkan di berbagai materi pembelajaran IPA. Oke, kita masuk ke media visual. Sini saya akan jelaskannya secara lebih detail nih tentang si media visual ini. Nah, apa sih media visual itu? Kalau kalian belajar dengan cara melihat, menggunakan indera nih, menggunakan mata. Nah, aduh jatuh. Nah, itu tuh disebut media visual. Media visual ini sangat membantu siswa bisa langsung melihat bentuk atau proses yang sedang dijelaskan, atau sedang dibentuk, atau sedang dibuat gitu, menggunakan indera penglihatan. Jadi bisa dalam bentuk gambar, diagram, grafik. Jadi itu bisa membuat materi terasa lebih nyata gitu karena kita bisa melihatnya langsung menggunakan mata. Contohnya nih dalam pembelajaran atau materi IPA ada lan- diagram rantai makanan. Itu termasuk salah satu jenis penggunaan media visual. Ada juga gambar struktur daun, batang, akar, terus grafik pertumbuhan tanaman, dan lain-lain. Jadi ini tuh materi media visual ini cocok untuk materi yang membutuhkan visualisasi. Jadi lebih tergambar dan lebih mudah untuk dibayangkan gitu teman-teman. Nah sekarang kita ke media audio. Kalau yang tadi dengan cara melihat menggunakan mata, sekarang kita akan belajar tentang media audio yang dimana seperti yang namanya sesuai dengan namanya audio berarti mendengar. Kalau kalian dengan belajar dengan cara mendengar itu disebut dengan media audio. Media ini digunakan untuk menyampaikan informasi melalui suara. Jadi kayak contohnya tuh ada radio, rekaman suara, podcast, penjelasan audio. Jadi itu menggunakan indera pendengaran atau telinga kalian. Dan fokusnya adalah penjelasan suara. Contohnya nih, penjelasan tentang sistem pernapasan menggunakan rekaman suara gitu. Nah, itu termasuk contoh pemanfaatan media audio. Dan ada lagi nih, audio tentang pencemaran lingkungan. Nah, disiarkan melalui radio. Nah, itu termasuk penggunaan media audio. Cocok untuk materi yang memerlukan berupa penjelasan verbal gitu dan lebih mudah dipahami oleh kalian yang cara belajarnya menggunakan media audio gitu teman-teman. Oke, selanjutnya media audio visual. Nah, kalau digabung antara melihat dan mendengar, kira-kira lebih enak nggak belajarnya? Nah, itulah media audio visual yang biasanya paling disukai oleh para siswa. Jadi, media audiovisual ini menggabungkan antara melihat dan mendengar agar lebih menarik, lebih mudah dipahami oleh siswa dan
teman-teman sekalian. Jadi contohnya nih, ada materi IPA yang sulit atau yang membutuhkan eksperimen, tapi bahan-bahannya nggak ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru bisa menginisiasikan dengan melihat video eksperimen atau kayak semacam video tentang eksperimen praktikum gitu. Nah, di situ kita bisa menggabungkan antara cara belajar melihat dan mendengar dalam video eksperimen tersebut. Dan misal ada melihat video tentang animasi peredaran darah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat nih ada multimedia interaktif. Sekarang bayangin deh kalau teman-teman belajar sambil mencoba sendiri di layar. Seru nggak? Seru dong pastinya. Menarik kan? Jadi multimedia interaktif ini membuat siswa nggak hanya melihat, tapi juga ikut berinteraksi dalam pembelajaran tersebut. Jadi multimedia interaktif ini berbasis teknologi yang bisa membuat siswa lebih aktif dan membuat pembelajaran juga lebih seru dan menyenangkan gitu. Misal nih, contohnya tuh ada simulasi praktikum menggunakan virtual lab. Nah, itu merupakan contoh dari multimedia interaktif yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan gitu. Oke, sekarang kita akan bahas klasifikasi media pembelajaran berdasarkan teknologi. Tadi kan kita udah membahas tentang jenis-jenis medianya. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi media pembelajaran berdasarkan teknologi. Jadi yang dulu kita hanya pakai papan tulis, sekarang kita sudah pakai komputer, pakai laptop atau gadget lainnya. Dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran menggunakan video. Jadi media tuh juga berkembang seiring berjalannya teknologi. Jadi nggak stuck aja di zamannya gitu. Nah, ini juga membawa perubahan yang bagus. Jadi teknologi bisa membuat kita untuk belajarnya menjadi lebih menarik gitu. Nah, contohnya nih, misal nih, eh, ada materi IPA tentang eh, struktur anatomi tubuh. Nah, kita bisa nih memanfaatkan teknologi ini untuk membantu kita belajar dan memahami lebih jelas lagi gitu. Nah, kalau tadi berdasarkan teknologi, sekarang berdasarkan indera. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap orang tuh punya cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, ada yang suka melihat, ada yang suka mendengar, ada yang suka kedua-duanya. Jadi kita nggak bisa menyamakan nih diri kita sama orang lain. Kalau kita sukanya audio visual, orang lain bisa juga suka visual atau audio doang gitu. Jadi kita eh, bervariasi gitu tentang cara belajar orang-orang tuh nggak cuman satu doang, tapi ada yang visual, ada yang audio, ada yang juga audio visual gitu teman-teman. Oke, menarik nggak tadi materinya teman-teman? Nah, penjelasan saya tentang klasifikasi media pembelajaran IPA udah selesai nih. Sekarang kita ke sesi selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih apa? Nah, udah pada tahu dong pastinya nih di layar udah saya udah nampilin sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman kerjakan, yaitu kuis. Siapa yang suka? Nah, kita akan mengerjakan kuis. Jadi di sini saya sudah membuat 6 soal kuis untuk teman-teman kerjakan nih. Materi kuis ini seputar tentang materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kalau teman-teman nontonnya di skip-skip, hmm, teman-teman pasti nggak bakal bisa jawab nih. Kalau teman-teman yang nontonnya sambil menyimak, fokus, dan dicatat pasti bisa menjawab kuis yang saya berikan ini. Oke, saya kasih waktu 30 menit deh untuk teman-teman jawab kuis ini nih. Oke, saya kasih waktu 30 detik ya untuk teman-teman jawab kuis pertama nih. Soalnya apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Oke, saya mulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga. Oke, 30 detik ya teman-teman buat ngejawab nih. Ayo yang mana? A, B, C, atau D?
Mhm. Saya nggak ngasih tahu loh. Nah, nanti teman-teman bisa nih jawabnya di kolom komentar. Jadi tulis aja pertanyaan dan jawaban yang benernya yang teman-teman pilih. Oke, tiga, dua, satu, deng, 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 deng. Oke, selamat nih teman-teman buat yang ngejawab B, yaitu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? B, alat bantu penyampaian materi. Oke, next kita ke kuis selanjutnya nomor 2. Oke, nomor 2 nih teman-teman. Masih sama sistemnya. Saya akan kasih waktu 30 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Pertanyaannya, contoh media visual dalam pembelajaran IPA adalah, oke, saya kasih waktu 30 detik ya. Mulai dari sekarang. Oke, ayo teman-teman dijawab di kolom komentar nih. Mana jawaban yang benarnya? Langsung aja pertanyaan dan jawabannya ditulis di kolom komentar. Ayo, ayo, ayo. Waktu sekitar 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Deng, 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 deng. Selamat buat yang ngejawab C. Diagram rantai makanan. Oke, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Kuis nomor 3. Mengapa media penting dalam pembelajaran IPA? Sama, saya kasih waktu 30 detik juga untuk menjawab pertanyaan kuis ketiga ini. Oke, waktunya dimulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga. Deng, deng, deng. Jawab, silakan. Ayo teman-teman, mana nih jawaban yang benar nih untuk kuis nomor 3? Teman-teman bisa nih, pasti bisa kalau menyimak materi saya dari awal nih. Gampang kok. A, B, C, atau D. Waktu semakin menipis untuk kuis nomor 3 ini. Tiga, dua, satu. Teng, 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 teng. Selamat buat teman-teman yang menjawab B. Membantu memahami konsep yang abstrak. Benar sekali. Oke, siapa yang masih benar semua? Keren-keren kalau yang benar semua. Oke, kita lanjut ke kuis nomor 4 ya. Nah, kuis nomor 4. Contoh media audiovisual adalah, oke, silakan teman-teman dijawab. Waktunya, saya mulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga. Ayo, yang mana pilihannya tuh ada A, buku, B, video eksperimen, C, papan tulis, D, catatan. Yang mana, ayo, yang meyakinkan tuh. Jelas banget loh tadi ada di materi yang saya jelasin. Kalau teman-teman nggak tahu sih, kebangetan nih pasti nggak nyimak. Oke, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Teng, teng, teng. Ya, jawabannya adalah B, video eksperimen. Oke, lanjut ya kita ke kuis nomor nomor berapa? Nomor 5. Oke, di kuis nomor 5 nih. Soalnya multimedia interaktif memiliki kelebihan utama yaitu A. Tidak butuh listrik. B. Bisa digunakan tanpa guru. C. Siswa dapat berinteraksi langsung. D. Hanya untuk membaca. Gampang banget nih teman-teman soalnya. Saya kasih waktu sama 30 detik juga untuk teman-teman menjawab ya. Saya mulai dari sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, silakan teman-teman menjawab. Yang mana nih menurut teman-teman yang benar nih? Ngomong-ngomong siapa nih yang maaf yang belum salah dari nomor 1 sampai 5 nih? Keren nih kalau belum salah nih. Hebat nih berarti kalau belum salah nih menyimak dengan sungguh-sungguh berarti. Oke, tiga, dua, satu, teng, 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 teng.
Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, bisa berinteraksi langsung. Oke, keren nih teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 tanpa salah nih. Nah, oke, sekarang kita akan ke kuis terakhir, yaitu nomor 6. Oke, teman-teman, kita masuk ke kuis terakhir nih, nomor 6. Siapa nih yang masih belum salah? Nah, pertanyaannya, simulasi praktikum virtual termasuk dalam jenis media A. Visual, B. Audio, C. Multimedia interaktif, D. Tradisional. Nah, yang mana nih teman-teman? Saya, teman bisa jawab ya. Dalam 1, 2, 3. Sama saya kasih waktu 30 detik juga. Kira-kira benar nggak nih jawaban teman-teman di soal yang terakhir ini? Apakah bisa nih 6-6-nya teman-teman benar jawabannya? Atau ada yang salah satu, salah dua, salah tiga, atau bahkan salah semuanya lagi? Waduh, itu mah nggak dengerin materi saya sampai akhir ini makanya. Nontonnya dipotong-potong nih, di skip-skip. 3, 2, 1, yeay. Selamat buat teman-teman yang ngejawab C, multimedia interaktif. Oke, selamat nih buat teman-teman yang jawabannya benar dari nomor 1 sampai nomor 6 nih. Keren, 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 keren. 2 jempol nih buat teman-teman yang jawab benar. Oke, mungkin eh kuisnya udah selesai ya. Mungkin kita ke kesimpulan nih. Oke, teman-teman. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan dalam materi klasifikasi media pembelajaran IPA kali ini. Oke, teman-teman. Mungkin saya akan bacakan kesimpulannya ya yang telah kita pelajari hari ini. Bahwasanya kita dapat memahami bahwa media pembelajaran ini memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam pembelajaran IPA. Melalui media ini, media pembelajaran, materi yang awalnya sulit, abstrak, dan tidak dapat kita lihat secara langsung dapat menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dengan adanya media, proses belajar nggak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga melibatkan penglihatan, bahkan interaksi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, pemilihan media yang tepat sangat diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Jadi saya harap teman-teman setelah pembelajaran ini, setelah menyaksikan video ini, kita semua bisa lebih memahami pentingnya media dalam pembelajaran, dalam belajar, serta lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA ke depannya. Gitu teman-teman. Pokoknya mah semangat terus dalam belajar IPA karena ada banyak materi-materi IPA yang menarik di luar sana. Oke, teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak penjelasan saya dari awal mulai hingga sampai ke kesimpulan ini. Oke, teman-teman, sampailah kita di penghujung video ini. Jadi dari pembelajaran hari ini, kita bisa nih memahami bahwa media pembelajaran sangat penting, terutama dalam IPA. Kenapa? Karena ada yang tahu nggak kenapa? Karena kita dapat, karena media dapat membantu kita memahami konsep yang sudah menjadi lebih murah dan menarik. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman dan wawasan bagi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan dimaklumkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal dan akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.